baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Banyak cara yang kita lakukan, Bapak Ibu di sini para rekan CGP sudah melakukannya berdasarkan aksi nyata. Di sini salah satunya ada memfasilitasi. Jadi di sini kita sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Mengapa saya mengambil atau latar belakang saya membuat buku antologi puisi? Jadi di sini karena rendahnya budaya literasi murid. Jadi mengutip dari Pak Toto Suprayitno, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, berdasarkan hasil penilaian PISA bahwa kita di Indonesia tahun 2018 itu tidak memenuhi KKM sebesar 70%. Dan kita sebagai guru, sebagai pendidik tentu kita harus melakukan hal kecil apapun yang bisa kita lakukan. Jadi latar belakangnya yang pertama adalah rendahnya budaya literasi murid. Yang berikutnya, budaya literasi harus dilakukan sejak dini. Ya, tentu ya. Karena saya mengajar di SD, jadi literasi itu dari SD, dari TK, SD, itu merupakan usia-usia dini yang memang sebaiknya itu sudah dikenalkan dengan budaya literasi. Nah, maka dari itu, karena kita harus mulai dari pembiasaan. Anak-anak itu harus dibiasakan. Bagaimana dia suka membaca kalau dia jarang membaca, ya. Bagaimana juga suka menulis kalau dia pun jarang menulis. Nah, maka dari itu saya mengambil budaya literasi harus dilakukan sejak dini. Oke, yang berikutnya adalah kurangnya apresiasi terhadap murid dalam menghasilkan karya. Murid itu dasarnya itu harus diberikan respon atau rangsangan. Dari sini kami mengambilkan untuk melakukan program membuat antologi puisi dengan maksud memberikan apresiasi kepada murid. Karena buku yang terpilih yang dicetak dapat piagam, maka dari itu anak-anak akan ingat bahwa dia sudah mendapatkan apresiasi ketika dia di usia kelas dasar. Ya, jadi tujuan program yang kita lakukan adalah dihargai. Jadi di sini kita memberikan apresiasi terhadap murid dalam menghasilkan karya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita memberikan apresiasi dengan bukunya kita cetak, dan kita berikan piagam, dan itu merupakan bentuk apresiasi dan mereka sangat senang dan bangga sekali. Yang berikutnya adalah kebiasaan. Ya, jadi menjadikan literasi itu sebagai kebiasaan atau habit mulai dari sekolah dasar. Gemar menulis dan membaca. Dengan adanya buku hasil ciptaan sendiri dan teman-temannya, diharapkan dia ingin selalu membaca dan menulis. Karena menulis itu sangat penting ya. Karena ada pepatah, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Oke, itu tujuannya. Nah, jadi intinya tujuannya di sini adalah literasi. Deskripsi program yang sudah saya lakukan ini adalah tampakan bukunya ya Bapak Ibu. Di sini kita mengambil judul Cahaya Mataku. Jadi yang pertama kita memberikan webinar. Karena di setiap SD tidak semua guru itu bisa menguasai atau mampu ya untuk memberikan materi ini. Jadi kita melakukan webinar kepada anak-anak mulai dari kelas 4, 5, dan 6, kita ambil yang kelas tinggi ya. Dan kita melakukan webinar secara bersamaan. Kita mengundang pemateri yang kompeten. Kita Zoom bersama, kita ajari, kita berikan materi bersama-sama.
Nah, materi tersebut juga bukan materi yang terlalu rumit. Kita karena sebagai anak SD kita memberikan materi yang simpel, yang mudah untuk dipahami, dan membuat bukunya juga menggunakan tema kesayangan. Jadi di sini sangat dekat dengan karakter peserta didik ya. Untuk usia anak SD, kesayangan, baik sayang boneka, sayang hewan peliharaan, sayang ibu, sayang ayah, dan semuanya. Dan berikutnya adalah pengumpulan tugas. Jadi di sini ini adalah pentingnya kolaborasi antar semua wali kelas. Jadi di sini pengumpulan tugasnya setelah kita melakukan webinar, kita ada pemberian tugas. Nah, tugas tersebut diberikan kepada masing-masing peserta, nanti akan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Wali kelas sudah diberikan indikator, sudah diberikan penjelasan. Nah, ini perlunya kolaborasi antar kelas. Yang berikutnya adalah percetakan ke penerbit. Hasil tugas anak yang baik itu tanpa plagiat dicetak menjadi buku sebagai apresiasi terhadap hasil karyanya. Kita di sini harus tanpa plagiat ya Bapak Ibu, karena ini adalah harus dicetak, jangan sampai kita melanggar hak cipta. Hasil program. Ini adalah hasil program yang sudah kita lakukan. Ini adalah buku perdana dari SD Negeri 243 Palembang, buku antologi puisi yang bertema kesayangan yang ditulis dari 64 penulis dari kelas 4 hingga kelas 6 SD Negeri 243 Palembang. Oke, pembelajaran yang didapat dari program ini, jadi kita dari segi materi di sini kita mungkin materi untuk selanjutnya bisa diperdalam lagi, materi tentang bagaimana supaya materi tidak plagiat dan lain sebagainya bisa ditambahkan lagi pembelajaran untuk ke depan. Dan kolaborasi di sini adalah komunikasi antar guru, antar kepala sekolah, semua kita ikut rapat dan ikut bersama ya untuk mensupport program ini. Dan berikutnya adalah support. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 243 Palembang karena beliau sangat mensupport kegiatan kami sehingga terbitlah buku perdana kami yang berjudul Kesayangan, buku antologi puisi. Nah, ini adalah dokumentasi, ini adalah pamflet ya ketika kita melakukan webinar. Oke, ini adalah, jadi kita mengundang Ibu Hayanin Puspita Sari karena dia juga merupakan instruktur nasional, dan ini adalah salah satu dokumentasi kita ketika kita melakukan Zoom. Ini juga merupakan screenshot ketika kita melakukan Zoom. Jadi di sini dicontohkan jenis-jenis puisi, menulis puisi, dan di sebelah kiri juga ada peserta-peserta anak-anak dari kelas 456 yang sedang mengikuti puisi. Nah, ini adalah komunitas praktisi kita ya Bapak Ibu yang sangat mensupport dari kegiatan kami. Ini adalah guru-guru di SD Negeri 243 Palembang. Memang tidak semua guru di foto di sini, tapi kebetulan yang ini merupakan panitia mensupport dari kegiatan webinar, kegiatan selanjutnya ya untuk perampungan dari puisi tersebut. Yang paling di tengah itu adalah kepala sekolah kami, Bu Neni SPDI MM. Ini adalah di balik belakang layar ketika kami melakukan webinar. Jadi kami mempersiapkannya secara detail. Ini ketika dokumentasi ketika buku kami sudah dicetak, ini adalah buku dan ini saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ini adalah rekan-rekan guru, ini juga murid kelas 6. Dan ini adalah guru-guru di SD Negeri 243 Palembang. Oke, Bapak Ibu, ini ada video. Mudah-mudahan jaringannya lancar ya Bapak Ibu. Coba sebentar. Bisa dengar suaranya Bapak Ibu? Dengar Bu Mary. Dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Mahendri dari kelas M. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang adanya buku antologi puisi. Saya sangat senang karena dapat membuat anak lebih tahu caranya membuat puisi yang benar. Dan di sini juga saya akan menyampaikan perasaan saya setelah bergabung dalam penulisan antologi puisi tersebut. Saya sangat senang sekali telah bergabung. Dan di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan kapten pengajar dalam membuat antologi puisi dan mendidik seluruh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keiko Syakila Nafisa, kelas 4B. Saya ingin berterima kasih kepada The Public dan para guru-guru di SD Negeri 43 Palembang karena telah melibatkan saya sebagai salah satu penulis buku yang berjudul Cahaya Mataku Anak Puisi dengan puisi yang berjudul Kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Bu Mary cukup ya waktu kita, Bu Mary. Bu Mary, kita belum dengan kuis, kita juga kuis. Oke, ini memang sudah mau terakhir, Bu. Ini adalah thank you ya, terima kasih. Jadi di sini ada satu kata sedikit ya Bapak Ibu. Kamu mendapatkan ide dari menghayal, kamu mendapatkan ide dari rasa bosan, kamu mendapatkan ide setiap saat. Perbedaan penulis dengan orang biasa adalah kita sadar bahwa saat kita melakukannya. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah ada guru berbagi, sudah 3 tadi dari rekan sejawat, dari Pak Zulfahmi, dari Pak Aryadi, dan dari Bu Mary Hartanti. Semuanya sangat menginspirasi, yang mana di kita di guru penggerak ini yang tidak terpikir menjadi terpikirkan. Baiklah, sebelum acara ini berakhir, kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya simpulkan secara langsung. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Partisipan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, baiklah ya. Jadi dari Pak Zulfahmi tadi sangat menginspirasi sekali program pembinaan potensi dan prestasi murid yang dikenal dengan P4M. Itu yang sudah dijalankan di sekolah Pak Zulfahmi. Kemudian dari SMA Negeri 8, Pak Aryadi sangat menarik sekali tentang guru penggerak. Why not? Ada apa dengan guru penggerak? Setelah kita mengikuti dan setelah kita mengikuti pendidikan selama 9 bulan itu, baru kita mendapatkan ilmu
dan dengan susah payahnya tapi terbalaskan dengan ilmu yang tidak sebanding ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Begitu juga dari Bu Mary Hartati, dari tentang literasi, dari SD, dari siswa SD kita sudah diajarkan untuk membuat sebuah buku. Dan bukunya itu juga sangat menginspirasi sekali ya. Berarti kita sama dengan anak SD. Anak SD pun sudah mampu untuk membuat sebuah buku ber-ISBN lagi. Itu tadi ya. Jadi kembali ke kuis. Di sini P4TK menyediakan kuis ya. Hadiahnya saya juga tidak tahu ya, tapi kuisnya yang menentukan pemenang yaitu bisa juga dari pendamping Ibu Ira, Bu Rosa, Bu Novi, dan pemateri. Dari pemateri tadi bisa Pak Zulfahmi, Pak Aryadi, dan Bu Mary. Jadi kuisnya ya, Pak Rosa gimana ini? Apakah roda berputarnya sudah mulai atau gimana ini? Baru nanti saya ajukan pertanyaannya atau gimana ini Pak Rosa? Langsung pertanyaannya. Langsung Bu ya. Mohon izin. Dari pendidikan yang setelah kita jalani dari guru penggerak dari modul 1 sampai dengan modul 3, kita belajar tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebutkan 7 aset budaya sekolah. Silakan yang paling cepat ya. Dibantu ini pendamping maupun pemateri. Silakan raise hand atau langsung jawab ya. Pak Aryadi, silakan Pak Aryadi. Aset manusia, Ya. kedua aset finansial, ketiga aset politik, keempat aset fasilitas sarana prasarana, kelima aset agama dan budaya, enam aset lingkungan, ketujuh aset lupa cukup jadilah 90. Gimana Pak Aryadi? Aset manusia, sarana prasarana, betul kan? Iya, tapi tidak berurutan Pak Aryadi ya. Nah, tidak harus. Jadi yang mana diutamakan? Lingkungan, agama, sosial budaya, politik, dan satu lagi lupa saya. Gimana? Bisa dilanjut? Mungkin yang lain, mungkin yang lain lebih lengkap. Ya, yang lain lebih lengkap. Berarti masih diberi kesempatan kepada CGP yang lain, silakan. Dia yang sangat menarik dari P4TK ya. Silakan 7 aset budaya sekolah yang kita miliki. Dua menit menuju. Iya Bapak Ibu CGP. 2 menit Ya, lagi cepet nih. Ya, kita akan Pak kembali ke Rosa room. sudah ngasih aba-aba 2 menit Kita akan lagi nih. kembali ke room. Ayo yang cepet, siapa yang bisa yang Boleh dah Bu MC-nya? Nggak boleh, Boleh. Silakan Bu Prapti, Pak Aryadi, Ya, siapa? Bu Mary, Bu Pak Dela, Bu Tiga silakan Farida, yang lain 29 partisipan Pak ini Irsadi, berburu dengan Iya, waktu iya, iya. kita. Desi. Ayo Bu Alam. Desi. 7 aset budaya sekolah yang kita miliki di sekolah pasti ada. Lupa ya. Oke. Ayo. Gimana Bu? Ya, manusia, sarana prasarana, Dikit lagi Pak Riyadi, dikit lagi. politik, Iya terus. lingkungan, budaya dan agama. Ada. Satu lagi yang belum disebut tuh. Satu lagi, itulah. Perbaiki. Ayo. Satu lagi lupa. Yang nampak di sekolah, yang sangat nampak di sekolah. Oh iya Bu, saya Bu. Desi Silakan. boleh Bu. Coba, Desti. Silakan Ayo, Bu Desi. Iya. 1 menit lagi. Lanjut ya. Satu Ya. itu modal manusia. Oke. Terus Ya. modal sosial, Oke. Sosial, politik, fisik, Iya fisik, benar. fisik dengan lupa. alam, 4. finansial, Finansial, salah. Politik. Desi. politik, terus agama dan budaya.
Ya, betul. Sip. Sip, Bu Es. Bener ya? Oke, kita kembali ke ruang room ya. Oke. Bagi 2, Des. Ya. Bagi 2, benar, bagi 2.